Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allahu ghafurur rahim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bermajelis taklim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa istiqomah dalam kebaikan ini. Karena kata Nabi, orang yang hadir di majelis ta'lim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Kata Nabi, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitabahu, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu, mereka mentadaburi isi daripada Al-Quran itu juga, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan Allah turunkan as-sakinah. Napa Pak sakinah niku? Bu, sakinah niku napa? Tenang. Ya. Dungane nek waliman kemanten anyar niku lho Pak, walimatul urus, mudah-mudahan kedua mempelai Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lah sakinah ini akan bisa diraih ketika seseorang itu hatinya senantiasa terikat dengan masjid, senantiasa dekat dengan masjid, kakinya itu ringan melangkahkan untuk menuju masjid. Wabil khusus tidak hanya sholat tapi juga
Kalau dalam hadis ini adalah majelis ta'lim, ngaji. Terus kula tingali niki tenang kabeh, tenang. Ya. Bahkan mungkin saking tenange senden tembok di sore kipas teklak tekluk. Saking tenange. Napa? Angsal mboten ngaji ngantuk? Angsal. Angsal pahala mboten? Pahala teklak, pahala tekluk. Lho nyawang wong ngaji tok lho, Pak. Nggih, wonten tiyang liwat ngajenge Masjid Al-Mahdi. Ana apa kok rame? Oh, ana ngaji. Alhamdulillah yo. Si ana sing gelem ngaji. Seneng delok wong ngaji. Senajan wonge gak melok ngaji. Lho ngoten lho oleh pahala napa malih sing nderek ngaji masih yo ngantuk. Ya. Jadi Allah turunkan ketenangan. Karena ketika ayat-ayat Allah itu dibacakan, maka secara otomatis akan merasuk ke dalam qalbun. Ya. Karena Al-Quran itu adalah syifa, obat, Pak. Ya. Makanya kalau lagi galau, apa galau? Sumpek. Ya. Nek jarine lare-lare sakniki niku galau. Nek wong tuwek wis gak galau-galauan, sumpek. Mpun tambah ngrungokno dangdutan. Ya. Tambah sumpek. Sampai ngrungokno murotal itu, dengarkan. Hati akan tenang. Jadi yang pertama Allah turunkan ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiathumur rahmah. Wa ghasyiathumur rahmah. Allah curahkan rahmatnya. Ya. Rahmat Allah ini banyak bentuknya, Pak. Ya. Seseorang mendapat rahmat dari Allah tidak hanya diukur dari hal materi. Ya. Yang niku angsal nikmat, angsal rahmat, kadang ukurannya itu napa? Napa? Fulus. Bil fulus kulluhum mulus. Ma fi fulus manfus. Ya. Dengan uang segalanya jadi mudah, mulus. Kalau tidak ada uang, manfus. Ya, itu semboyannya orang-orang kapitalis. Tapi orang sing sregep ngaji masih gak duwe duit ya. Yo urip ya tenang ae, ya guya. Guya masih duwe gak patekake tapi gak duwe utang. Wonten tiyang duweke wake tapi utange ya temelecek. Temelecek niku napa bahasa Indonesia ya? Bersebaran. Tonggo sing kene diutang, kono diutang, kono utang kabeh. Ya. Kadang orang mengukur rahmat Allah dari situ. Padahal tidak. Ya. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia, as-sihah, yaitu sehat. Ya. Kula wau injing niku ngreges. Ya. Iki engko bengi ngaji nang Al-Mahdi. Ya kudu mau nggak mau harus sembuh. Nggih kula mbeni obat, ndonga kalih ngunjuk obat. Ndonga tok njaluk waras
Mboten ngombe obat, kinten-kinten waras mboten. Tambah nemen, Pak. Alhamdulillah. Sore tadi sudah enakan. Ini ku barokah ngaji, rahmate Gusti Allah. Digawe ngaji malah insyaallah waras. Mungkin subuh teng Mukhlisin. Mantun subuh. Jam 6 teng Masjid Besar Candi. Terus jam 8 menghadiri Muscab Pemuda Muhammadiyah cabang Sidoarjo. Habis maghrib teng griyane Pak Kusairi. Sinten? Pak sinten? Pak Prayit, ya Allah, Pak Prayit. Nggih. Mantun maghrib nggih. Mantun isya. Jadi nggih barokahnya Allah itu, rahmatnya Allah itu, yaitu kadang tidak kita sadari. Sehat sempat. Wonten tiyang sehat tapi gak sempat, gak kober. Ono sing kober tapi awake kering. Wonten saged rawuh. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikatnya Allah. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, disebut-sebut Pak Bu nama kita oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Maka mari ngaji ini diistiqomahi pun ngantos nek kalau ndak ada udzur yang syar'i, kalau bisa hadir, karena disitulah rahmat Allah itu akan Allah turunkan. Itu pengantar sebagai motivasi kita agar senantiasa istiqomah di dalam bermajelis ta'lim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tema kita, ya saya ditanya oleh Mas Dani, temanya apa Ustaz? Ini masih Rabiul Awal Mas Dani. Ya tema-tema maulid saja. Walaupun kita tidak memperingati, temanya saja tentang maulid. Ada beberapa saudara kita itu yang memperingati maulid dengan macam-macam, ya. Ono sing bancaan, ya. Ono sing napa malih, ya, banyak. Tapi tidak usah diperdebatkan masalah itu, ya. Nggak usah diperdebatkan. Yang terpenting adalah esensi atau makna daripada maulid Nabi itu sendiri. Bagaimana kita mampu dan mau untuk membaca sejarah hidup Rasulullah, sejarah perjuangan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat jumhur ulama bahwasannya Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Ya. Mestinya kita ya maulid itu ya setiap hari Pak, bukan 1 tahun sekali kita kemudian membaca sejarah, merenungkan bagaimana perjuangan Rasulullah, tapi bagaimana setiap hari seharusnya kita bersolawat kepada Nabi. Bagaimana kita membaca, merenungkan bagaimana Rasulullah di dalam kehidupannya, mulai dilahirkan,
anak-anak, remaja, dewasa, hingga Rasulullah wafat. Setiap hari seharusnya. Dan jelas firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perbanyak sholawat kita setiap hari. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Bagaimana sholawat yang sesuai dengan syariat Islam, Ustaz? Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kalau kita kembali kepada 14 abad yang lalu, Rasulullah itu Pak Bu sebenarnya rindu dengan kita. Jadi jenengan-jenengan ini adalah termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mosok sih Ustaz, wong kita lo nggak pernah bertemu dengan Nabi. Ngipi ketemu Nabi mawon mboten nate, ndak pernah. Mosok sih Rasulullah merindukan kita. Itu betul. Rasulullah menyampaikan ketika sedang bersama para sahabat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, inni mustaqimun bi ihwani. Sungguh aku merindukan saudaraku. Padahal Rasulullah punya saudara? Tidak punya. Dari Abdullah dan ibunda Rasulullah Aminah hanya Rasulullah. Tidak punya saudara. Sahabat terdiam, apa kita yang dimaksud dengan saudaranya Nabi? Akhirnya ada yang tanya, alaisa nahnu bi ihwanik ya Rasulullah? Apakah kita ini bukan termasuk saudaramu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, antum ashabi. Kalian itu sahabatku, kata Nabi. Betul kalian hidup bersamaku. Kalian berjuang bersamaku. Kalian bertempur ke medan perang bersamaku. Kalian senantiasa membersamaiku. Tetapi yang aku maksud dengan saudaraku, man lam yarauni walakin yu'minuna bi. Mereka adalah orang-orang yang hidup jauh setelah aku wafat. Mereka tidak pernah berjumpa denganku. Mereka tidak pernah bertemu denganku. Tetapi walakin yu'minuna bi. Mereka beriman kepadaku. Ya. Itulah kita hadirin. Kita dirindukan oleh Rasulullah. Maka masa kita tidak rindu dengan Rasulullah? Ingin boten benjing tengah akhirat panggil Nabi? Maka kalau kita ingin di akhirat kelak berjumpa dengan Rasulullah, mendapat syafaat dari Rasulullah, maka ayo kita ikuti syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngakuni umat Kanjeng Nabi, tapi kok ndak mau mengikuti syariat Nabi.
Nabi perintahkan seorang laki-laki apa? Allah perintahkan, Nabi perintahkan kalau bisa laki-laki itu jamaahnya di masjid. Sampai Rasulullah tuh dalam salah satu hadis mengatakan, hampir-hampir saja aku bakar rumah orang-orang itu yang tidak mau ke masjid. Nah, wonten tiyang jaler kok salate teng griya jenengan paringi mukena. Ya. Karena sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di rumah. Ya. Boleh ke masjid, tapi syaratnya tidak boleh tabarruj, berdandan yang berlebihan, tidak boleh pakai wewangian, parfum-parfum yang sing nyenggrok, menyengat baunya, tidak boleh. Tapi laki-laki, yo harus. Ya. Nabi perintahkan perempuan, yudnina alaihinna min jalabihinna, untuk menutup tubuhnya dengan jilbab. Lu kok masih nggak mau pakai jilbab? Menutup aurat. Kadang pakai jilbab, tapi jilbabnya pendek, Pak. Bajunya ketat. Iya, itu juga enggak sesuai. Jilbab itu yudnina alaihinna min jalabihinna, itu panjang jilbabnya sampai napa niki? Pinggang. Bahkan ada yang sekarang itu jilbabnya sampai bawah. Bagus itu. Perintahkan kalau kita punya anak-anak putri, Pak, perintahkan, "Nduk, Nak, nek metu oma pakai jilbab, auratnya ditutup, dijaga." Jangan sampai kita terkena ancaman Nabi, dayus. Nopo dayus itu, Pak? Membiarkan keluarganya dalam kemaksiatan, gak dilingno, gak diarah, dosanya besar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, coba jenengan buka ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, ya, katakanlah kepada mereka Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya. Kalau seseorang mengatakan cinta kepada Allah, maka secara otomatis dia juga harus cinta kepada Rasul.
mengikuti perintah syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ada satu golongan itu ya beberapa, saya nggak nyebut namanya. Mereka berlandaskan hukum hanya pada Al-Quran. Berlandaskan hukum hanya pada Al-Quran. Mestinya Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah As-Sahihah. Kalau di Muhammadiyah itu jelas Pak, DADART ya. Muhammadiyah itu organisasi Islam, berasaskan Islam, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah atau As-Sunnah As-Sahihah, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Makanya Muhammadiyah artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Memilih nama Muhammadiyah dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga prosesnya panjang. Dinamakan apa organisasi ini? Ya, istikharah, meminta pendapat pada para sahabat dan juga murid-muridnya. Akhirnya Muhammadiyah inilah 18 November 1912. Berapa tahun Pak? 100 tahun lebih, pun ngoten mawon. 100 tahun lebih. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka wajib cinta kepada Rasul. Caranya gimana cinta kepada Rasul? Kita ikuti syariat-syariatnya, kita teladani akhlak-akhlaknya. Wong Rasulullah itu rindu kepada kita, masa kita tidak rindu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu uswatun hasanah, teladan terbaik. Nabi itu orang yang sangat dermawan, sangat dermawan. Bahkan hartanya pun habis untuk memperjuangkan agama Islam. Ditiru oleh Yai Dahlan. Ditiru. Yai Dahlan itu hartanya habis ya. Untuk apa? Untuk menjadikan Islam itu kembali kepada ajaran yang murni saat itu ya. Makanya saat itu yang menjadi tugas berat adalah memberantas TBC, tahayul bid'ah khurafat. Ya betul-betul mencontoh teladan daripada Rasulullah. Sampai membuat madrasah itu Pak. Yai Dahlan, gurunya kok belum gajian, dananya kok habis, dijual perabotan rumahnya itu. Beberapa perhiasan Nyai Walidah itu dijual. Rasulullah itu sampai kekayaannya Khadijah itu habis untuk menyokong, membantu perjuangan Rasulullah. Makanya walaupun Rasulullah itu meninggal, Nabi itu dalam tidurnya itu sering memanggil-manggil Khadijah, sering menyebut-nyebut Khadijah dalam kesehariannya. Rasulullah itu memuji-muji Khadijah sampai Aisyah itu cemburu Pak, cemburu kepada orang yang sudah tidak ada. Betapa cintanya Rasulullah kepada Khadijah, sampai cemburu Aisyah.
Lah ya saya sing mbok cemburoni iku apa wong-wonge wis gak ono. Jenengan lho Kanjeng Nabi sik sering nyebut-nyebut Khadijah. Ya itu jelas itu karena aku cinta kepada Khadijah. Di saat orang lain tidak percaya kepada aku, Khadijah beriman kepada aku. Di saat orang lain menjauhiku, Khadijah yang ada di sampingku. Di saat orang lain memboikot diriku, Khadijah yang selalu ada bersama. Habis katanya Khadijah. Maka suatu ketika itu ya, Rasulullah pernah mengikat perutnya, Pak, diikat dengan batu. Ya, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah lan opo weteng jenengan niku kok jenengan cancang kalih batu. Saya sedang puasa beberapa hari ini. Ya, ini tujuannya untuk menahan. Ya cek gak gampang. Lho kula nggih dereng nanti praktek, Pak. Napa bener? Coba binjing-binjing ya. Dicancang kalih batu. Ya Allah. Itu Rasulullah, Pak. Pemimpin. Kalau sekarang ya presiden. Orang nomor 1. Makanya satu ketika Umar bin Khattab itu masuk ke rumah Nabi. Hadisnya panjang. Ketika masuk ke rumah Nabi, diceritakan oleh Umar, wa idza ihabun mu'allakun kana hadza qaratun huyya lidaba'u hadzal ihab wa idza ihabun mu'allakun fatabarrat ainani. Jadi di rumah Nabi itu hanya tergantung satu helai kain. Ya. Bahkan qad asara fi jambik. Umar ketika masih itu menjumpai di pipi Nabi itu ada bekas tikar tempat Nabi tidur. Bayangkan. Fab tadarrat ainani, maka meneteslah air mataku, kata Umar. Yakni dijelaskan dalam hadis, yakni yabki Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ma yubkika ya ibnul Khattab, apa yang membuat engkau menangis wahai ibnul Khattab? Qala ya Nabi Allah, wa ma lila abki, bagaimana saya tidak menangis ya Rasulullah? Wa hada hasir, ini tikar qad asarra fi jambik, membekas di pipimu ya Rasulullah. Wa hadhihi hizanatuk, dan ini lemarimu kosong, tidak ada apa-apanya. Wa daka Kisra wa Qaisar fis samar wal anhar wa anta nabiyallah wa sifatuhu. Aku melihat ya Rasulullah, Kisra pemimpin Persia, Qaisar pemimpin Romawi, mereka hidup di tempat yang begitu nyaman, di sampingnya tersedia buah-buahan, tempat berbaring yang nyaman. Wa anta nabiyullah, bayangkan, sedangkan engkau adalah Nabiullah. Apa jawab Nabi? Ya ibnul Khattab, amma tardo antakuna lanal akhirah wala umud dunia. Wahai Umar, apakah kamu tidak ridho
Allah berikan kepada kita akhirat, dan Allah hanya berikan kepada mereka itu kehidupan, kesenangan dunia. Maka apa jawab Umar? Bala ya Rasulullah, saya ridho ya Rasulullah. Bandingkanlah dengan pemimpin-pemimpin saat ini. Mereka tak peduli rakyatnya menderita, Pak. Baru dilantik, mobil dinas minta ganti yang terbaru, yang terbaik. Keruk sana, keruk sini, yang penting perutnya kenyang. Yang penting depositonya bertambah. Yang penting hartanya semakin hari semakin bertambah, tidak peduli apakah rakyatnya menderita ataukah tidak. Sedangkan Rasulullah, Pak, menjelang wafat, yang dipikirkan oleh Rasulullah ummati. Menjelang wafat, yang disebut oleh Nabi ummati, ummati. Bukan memikirkan anak istrinya, enggak. Ummati, ummati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak sholawat kita. Buktikan kita benar-benar mencintai Rasulullah. Al-iman tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri. Ya. Iman kepada Rasul tidak hanya cukup dengan ucapan, Pak. Saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Rasul, tapi buktikan. Fattabi'uni. Antum garis bawahi surat Ali Imran ayat 31. Ikutilah aku, ikutilah ajaran Rasulullah, syariat-syariat Rasulullah. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah itu senantiasa terus bertumbuh hari demi hari. Setelah sholat dalam zikir-zikir panjenengan itu perbanyak sholawat. Ya. Berdoa kepada Allah, mohon pertemukan saya kelak dengan Rasulullah. Kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya. Tapi apa kelak kita juga tidak malu ketika berjumpa dengan Rasulullah? Selama hidup ternyata perjuangan kita di dalam li'ila'i kalimatillah itu masih biasa-biasa saja. Apakah masih pantas kita duduk bersanding bersama Rasulullah? Itu satu pertanyaan yang harus kita jawab. Rasulullah kalau mau bergelimang harta bisa. Katakan kalau mau bilang kepada Umar, ya Utsman, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, atau Abdurrahman bin Auf, buatkan saya rumah yang megah. Nggak usah bilang ke Umar. Rasulullah kalau doa kepada Allah, ya Allah jadikan gunung atau Jabal Uhud, Jabal mana itu, gunung mana, jadikan gunung itu menjadi emas ya Allah. Bisa seketika bisa, tapi tidak. Rasulullah ingin memberikan contoh kepada umatnya bahwasannya seorang pemimpin itu
tugasnya adalah melayani umat, bukan dilayani oleh umat. Tugas pemimpin itu adalah selalu di depan. Tugas pemimpin itu adalah mensejahterakan umatnya terlebih dahulu. Sosok manusia paling mulia inilah yang kelak akan memberikan syafaatnya kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, yang mengikuti kajian melalui YouTube Masjid Al-Mahdi, senantiasa mendapat rahmat Allah. Mudah-mudahan kelak kita juga mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Cukup, tidak usah tanya jawab ya. Sudah isya yang lebih. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.